dialogue comprehension. Let's get it started. Hello everyone, masih bersama saya Ali Fikri. Sekarang kita akan berlatih mendengarkan percakapan pendek dalam bahasa Inggris. Nah, kita dengarkan dulu yang pertama. How was the concert last night? It was wonderful. What does the woman mean? Nah, dari dialog tadi kita sudah dengar ya bahwa ada laki-laki yang nanya ke perempuan, how was the concert last night? Jadi kayak gimana konser semalam? Terus akhirnya ceweknya bilang apa? Bilangnya it was wonderful. Yang artinya berarti dia bilang bahwa wah, konsernya menyenangkan. Nah, makanya kalau kita tadi sudah lihat pilihan jawabannya, ketika ada pertanyaan what does the woman mean? Berarti kita pengen tahu maksud dari wanita itu apa? Udah pasti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah C ya, bahwa the music atau the concert was fantastic. Karena itu paling sesuai dengan kalimat yang dibicarakan oleh wanita tersebut. Mudah kan? Oke, sekarang kita dengarkan contoh yang kedua. How much will it cost to mail this package to New York? $2. Where does this conversation probably take place? Nah, dari dialog tadi kita dengarkan pertama ada wanita yang dia tuh nanya berapa harga to mail this package. Berarti kan kata-kata mail kemudian kata-kata package itu berhubungan dengan pos ya kan? Berarti ketika ada pertanyaan mereka kira-kira lagi ada di mana? Udah pasti jawabannya ada di kantor pos atau kalau jawaban tadi adalah yang di in a post office. Oke, mudah ya? Mari kita coba dengarkan dialog yang ketiga. 3. How old is your daughter now? She's just a year and a half. What does the man mean? Nah, dari dialog tadi nih, kita dengarkan bahwa ada seorang wanita yang nanya, how old is your daughter now? Jadi, berapa usia dari anak perempuanmu? Dan si laki-laki itu bilang kayak, she is just a year and a half. A year and a half, yang artinya adalah 1,5 tahun. Nah, berarti kalau 1,5 tahun di antara pilihan jawaban tadi, karena pertanyaannya adalah what does the man mean, berarti ada pilihan jawaban yang artinya sama, tapi tidak selalu menggunakan frasa dan kata yang sama. Yang mana? Betul ya, berarti jawabannya adalah yang D ya, di mana his daughter is 18 months old. Karena 1,5 tahun itu sama dengan 18 bulan. Oke, mudah ya? Mari kita coba dengarkan dialog yang keempat. Is Paul on the basketball team? But he's not tall enough. What does the woman imply about Paul? Nah, dari dialog tadi ada laki-laki yang ngomong kan, si Paul itu ada di tim basketball ya. Tapi si ceweknya bilang apa? But he's not tall enough. Dia nggak cukup tinggi. Kemudian ada pertanyaan, what does the woman imply? Nah, kata imply itu berarti apa yang tersirat dari omongan wanita tersebut. Nah, kalau dari jawabannya berarti apa? Artinya kan sebenarnya kalau dia nggak cukup tinggi, berarti menurut wanita itu, si Paul itu masih pendek untuk bisa masuk ke tim basket. Berarti yang mana? Ya, jawabannya jelas adalah yang C ya. He's too short to make the team. Nah, kata make the team itu maksudnya adalah kayak untuk bisa bergabung atau join ke tim itu sendiri ya. Jadi ini adalah sebuah frase yang tidak diartikan kata make sebenarnya. Oke, kita dengarkan contoh dialog berikutnya yang kelima. I think this seminar is going to be really great. Me too. What does the woman mean? Nah, dari dialog tadi kita dengarkan pertama ada men yang bilang kayak, wah kayaknya seminarnya tuh bakalan bagus banget. Tapi si woman atau si perempuan itu bilang, me too. Berarti artinya apa? Berarti artinya dia setuju juga kan sama pendapat itu. Tapi kemudian kita lihat pilihan jawabannya mana yang artinya bahwa si wanita itu juga setuju dengan si laki-laki tersebut. Yang mana? Ya jelas berarti jawabannya adalah yang D ya, atau D, she agrees with the man about the seminar.
Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan dalam short dialogue comprehension. Jadi kalau kita perhatikan semua pertanyaannya itu dialognya memang pendek-pendek dan masih bersekitar seputar kehidupan sehari-hari. Nah, justru itu konsentrasi adalah hal yang paling penting dalam tes ini. Kenapa? Karena kita nanti akan diperdengarkan 30 dialog. Jadi konsentrasi kita tidak boleh turun sehingga kita tidak akan istilahnya tidak akan terganggu saat mendengarkan percakapan tersebut dan tetap bisa memahami apa poin dari percakapan tersebut. Dan pastinya juga akan banyak sekali pilihan yang sebetulnya tidak sama kata-katanya dengan apa yang ditanyakan, tapi yang paling penting adalah pemahaman kita dalam memahami percakapannya dan juga memahami kalimat di jawabannya. Nah, setelah ini kita akan berpindah ke bagian kedua dalam listening section, yaitu long dialogue comprehension. So, stay tuned.